Seminar ini bertujuan mempertemukan antara pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, juga BPJS Kesehatan, organisasi pengusaha atau Apindo Lampung, organisasi serikat kerja, serikat buruh, dan juga pihak kepolisian daerah Provinsi Lampung. Dalam acara ini mengangkat tema sinergitas antara pemerintah daerah, pengusaha dan pekerja demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. 3. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari, tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Horizon Bandar Lampung. 4 Romawi narasumber dan peserta. A. Narasumber terdiri dari 1. Yang mewakili Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. 2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 3. Yang mewakili DPD Apindo Provinsi Lampung. 4. Dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di Provinsi Lampung. B. Peserta terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja atau serikat pekerja serikat buruh berjumlah lebih kurang 100 orang yang akan hadir pada kesempatan pada hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Gubernur Lampung untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan seminar dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun 2022. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci kita bersemangat dalam satu negara itu adalah untuk sejahtera secara besar. Jadi kita harus membangun kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan. Apa makna mencerdaskan kehidupan? Bukan hanya kehidupan yang cerdas itu dicirikan dengan rata-rata lulusnya cum laude misalnya, atau rata-rata lulusnya kontennya nilai 9, bukan itu. Tapi kehidupan yang cerdas. Kehidupan cerdas itu kehidupan yang smart. Cirinya masyarakat mature ya, dalam mengambil keputusan. Masyarakat memiliki wawasan yang cukup untuk membangun potensi dirinya, potensi keluarganya, potensi kelompoknya, dan membangun daerah. Kalau sekarang ada 32.000 lebih masyarakat kita dalam catatan daerah itu sebagai korban narkoba, itu pasti tidak cerdas. Oleh karena dia memilih jalan hidup yang salah, mencari kebahagiaan dengan narkoba. Orang yang cerdas, dia tidak mudah terjebak pada narkoba, tidak mudah terjebak pada radikalisme. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membangun potensi dirinya, melihat apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan, sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera. Dan inilah sebetulnya yang menjadi buah pemikiran Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur memiliki visi pembangunan, yaitu rakyat akan berjaya. Siapa yang berjaya? Rakyat yang harus berjaya. Jadi itu kira-kira gambaran dari visi pembangunan Gubernur Lampung selama 5 tahun ini. Tujuannya itu adalah, memang ada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu adalah jalan, itu adalah produk antara. Kita membangun infrastruktur, itu produk antara untuk kesejahteraan, untuk menciptakan pekerjaan. Syukur alhamdulillah dengan adanya jalan tol, maka ekonomi Lampung juga mendapat manfaat. Pariwisata kita meningkat, sehingga UMKM kita bisa meningkat, sehingga ada lapangan pekerjaan baru dan lain-lain. Jadi indikatornya ada indikator pembangunan infrastruktur, indikator pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu adalah indikator menurunnya angka kemiskinan, indikator menurunnya tingkat pengangguran, indikator meningkatnya kesejahteraan. Ini sebetulnya yang menjadi goal utama yang harus kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran kita bersama, bagus dari cita-cita kita bersama ini terwujud. Jadi ini bukan hanya cita-cita gubernur, tapi harus menjadi cita-cita kita bersama. Inilah yang kita sebut dengan kita menyatukan visi kita bersama. Mudah-mudahan nanti Ibu Ari dan menjadi moderator itu dapat semakin membulatkan Ibu Ari pemikiran-pemikiran ini.
Bapak yang terhormat, tadi sebelum masuk ruangan ini, kita telah ngobrol-ngobrol, ada beberapa persoalan kita hadapi sekarang. Pertama, mungkin kita sudah mendengar adanya bonus demografi. Di tahun 2030, 2040, 2045, itu akan ada kondisi di mana jumlah penduduk kita yang dalam usia kerja itu menjadi sangat dominan. Lebih dari 65%, hampir 70% masyarakat kita itu adalah masyarakat dalam usia kerja. Jadi akan muncul peluang-peluang ke depan dengan didukung oleh teknologi digital. Ini bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang bagi kita. Kita harus atasi tantangan itu menjadi peluang bagi kita. Selain itu, kondisi saat ini, menurut data statistik, tenaga kerja kita di Provinsi Lampung bersama dengan tingkat nasional itu sekitar 65% pendidikannya masih SMP di bawah. Kalau tidak percaya, coba cek situs BPS. Nah, dengan tingkat pendidikan tenaga kerja kita, Bu Ari, 65% itu sebagai 65% berarti mayoritas itu pendidikan SMP di bawah. Maka kita harus bekerja keras. Kalau umur tenaga kerja itu sudah 40, mungkin tidak usah kita paksa dia untuk tamat SMP atau SMA, tapi kita harus bekali dengan keahlian-keahlian dan kompetensi-kompetensi sehingga dia bisa bersaing dengan lapangan kerja baru. Pemerintah Provinsi Lampung komit 40% dari belanja barang di APBD Provinsi Lampung itu harus produk dalam negeri. Wabil khusus lagi harus produk yang dihasilkan oleh UMKM kalau di kita sedia. Ini menjadi komitmen nasional dan juga komitmen Pak Gubernur. Dengan ini artinya semakin berpeluang munculnya UMKM yang lebih banyak, produksi kita akan tumbuh, maka disitu akan terserap tenaga kerja. Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa pesan Pak Gubernur kepada kita semua. Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita untuk fokus sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja. Mudah-mudahan dengan semangat ini Provinsi Lampung dapat berhasil mencapai visi kita bersama yaitu Rakyat Lampung Berjaya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional kita Provinsi Lampung tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat memajukan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, Bapak Dr. Agus Nambitu, Ibu Wakil Ketua Apindo Lampung, Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung, Ibu Dr. Veronica Saptarini, mewakili Bapak Kapolda, Bapak AKBP Sigit Marianta, dan abang saya di ujung. Saya selalu panggilnya bukan Pak Sulaiman Ibrahim, saya nggak tahu orangnya itu, karena panggilannya buat saya Kak Ujang. Abang saya Sulaiman Ibrahim yang Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Lampung, dan berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal FSPMI Provinsi Lampung. Bang ini merupakan sesi yang sangat dia buat saya sekarang ketemu lagi dengan teman-teman lama, khususnya dengan Mbak Rini dan Kak Ujang yang sudah lama sekali. Saya lupa tadi dengan Mbak Rini ketemu di mana dulu terakhir. Saking sudah lamanya bersama-sama di Lampung ternyata. Dan untuk itu kita punya waktu kurang lebih sampai pukul 12, ada waktu sekitar 2 jam. Ya. Nah, untuk awal dari diskusi ini sebelum kemudian nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan macam-macam kepada masing-masing dia, saya akan perintahkan berganti-ganti. Dan ladies first, ini Mbak Veronica Saptarini yang mewakili Apindo Provinsi Lampung akan menyampaikan buah pikiran. Untuk secara formal mau menggunakan paparan monggo atau langsung juga boleh. Kalau kita bicara tujuan dari adanya serikat pekerja atau serikat buruh menurut undang-undang, bagaimana menciptakan kesejahteraan pekerja, tapi bukan cuma pekerja dan keluarga. Makanya kita lihat selama ini teman-teman dari serikat
melakukan pembelaan supaya ini bisa tercapai. Yang paling utama yang kita lihat adalah advokasi hukum. Kemudian kita lihat lagi APindo. APindo itu apa? APindo itu merupakan organisasi pengusaha. Ini dibentuk untuk jadi forum komunikasi untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan industrial. Jadi membela kepentingan pekerja, namun ditegaskan membela kepentingan pengusaha tanpa mengabaikan kepentingan pekerja. Jadi itu juga sudah menjadi suatu bagian tertulis komitmen dari APindo. Bagaimana untuk mengajak para pengusaha bisa melindungi pengusaha. Jadi APindo melindungi pengusaha, tapi tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja. Karena namanya asosiasi pengusaha. Kita berterima kasih selama ini bahwa serikat pekerja, jadi kalau kita bicara kondisi sekarang, serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha di Lampung kondusif banget. Nyaris tidak ada terdengar ya Bapak ya. Tapi saya juga melihat bahwa teman-teman tetap memperjuangkan. Nah ini yang kita banggakan, bahwa bagaimana pergeseran paradigma perjuangan serikat pekerja dan serikat buruh mulai kelihatan. Jadi tidak lagi berjibaku dalam tataran fisik, tapi kita bicara aplikasinya bukan hanya berjibaku dalam tataran hukum, tapi sekarang juga mengajak bagaimana supaya keluarga juga bisa masuk menikmati pertumbuhan ekonomi melalui teknologi. Kalau dulu istri-istri atau family keluarga yang di rumah susah mau kerja karena salah satu kerja nggak ada yang usaha. Kalau sekarang suami kerja atau suami istri kerja, tapi masih ada usaha-usaha lain yang bisa disampaikan tanpa mengganggu bagaimana pertumbuhan anak. Nah ini fenomena-fenomena baru yang kemudian nanti akan menimbulkan pertanyaan, what next? Sinergi kita untuk mencapai kesejahteraan tadi, apa yang harus dilakukan? Jadi Ibu, dari APindo saat ini sudah menyediakan juga seperti program-program yang mendukung dari Dinas Tenaga Kerja untuk pemagangan Bapak. Jadi kita mengajak perusahaan-perusahaan untuk menerima sebanyak mungkin pembelajaran. Hanya konsep pemagangan semoga bukan hanya mahasiswa, tapi sekarang juga bagaimana pekerja-pekerja bisa meningkatkan kompetensinya dalam pelatihan-pelatihan. Jadi grade-nya sekarang ada di sini, kemudian bisa naik lebih tinggi. Jadi bukan hanya advokasi hukum, tapi advokasi kompetensi. Kemudian bukan hanya berpikir pada pekerja, tapi bagaimana keluarga pekerja. Karena dengan era teknologi sekarang ini peluang untuk keluarga pekerja ini dari pembuat hukum sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Keluarga bekerja juga bisa punya kesempatan untuk itu. Nah mudah-mudahan Ibu ini bahan pertimbangan singkat untuk kita diskusi hari ini bisa mengajak teman-teman untuk bisa memberikan masukan. Ini hasil akhir nanti kita bisa dapat apa sih yang akan kita lakukan. Ada rencana aksi yang bukan cuma sekedar wacana. Jadi itu satu perubahan pergeseran paradigma advokasi. Kemudian yang kedua, meluaskan bukan hanya ke perlindungan kesejahteraan pekerja, tapi termasuk keluarga pekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian ketika itu Presiden Amerika pada tahun 1997 dia membuat tandingan Hari Heboh Internasional. Ya, itu. Ya. Hari buruh juga, tapi namanya Heboh Internasional, bukan May Day. Pada tahun 87 jadi itu. Baru di sana dimulai disuarakan ya, bahwa May Day itu komunis. Dulu kan tidak ada komunis tahun 1986 itu. Buru-buru, muda-muda melihat di Amerika itu nggak tahu, baca juga nggak bisa. Mereka sangka kalau terjadi penindasan, ya begitu begitu masif sekali ya. Kalau itu
negara itu negara yang paling hebat, Declaration of Human Rights, ya. Ternyata mereka ya banyak wakil besar karena mereka memang kejam, yang namanya liberalisme individual, kapitalisme individual kejam. Banyak juga yang masih dialami oleh para pengusaha di Lampung sebenarnya. Kita bisa tutup hidung sama orang ini. Jadi kejadian semacam itu kita nggak perlu terulang lagi. Jangan terulang di Indonesia. Oleh karena itu kita punya terus. Coba kita tingkatkan dengan seminar-seminar begini, ya, saat memahami itu. Jadi jangan hanya buruh itu disuruh kerja, nggak bisa. Dia nggak boleh tinggal terpisah dari kemanusiaannya, nggak boleh. Suruh kerja terus. Anak bininya makan kurang. Sekarang sekolah ditambah lagi biaya, nggak sekolah juga bayar terus. Tambah lagi anak harus punya Android. Minyak naik. Kalau begitu saya jangan bilang, pengusaha nakal. Semua pengusaha nakal. Gak ada yang nakal. Kalau nggak nakal nggak kaya. Nah, dalam peristiwa ini saya canangkan buruh harus siap memperkaya para pengusaha. Tapi para pengusaha jangan coba memiskinkan para buruh. Ketika mekanisme itu tidak dilaksanakan atau mekanisme itu tidak optimal dilaksanakan, akan berdampak terhadap Kaptimas itu dari sisi kita. Salah satu bentuknya adalah mogok kerja, unjuk rasa oleh pekerja, atau bahkan terakhirnya itu ada penutupan perusahaan oleh pengusaha. Inilah yang harus kita jaga, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi atau ya semua dalam situasi yang kondusif. Setiap aksi mogok, unjuk rasa, penutupan perusahaan pada umumnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Ada dampak lanjutannya. Bukan hanya sekedar ditutup, selesai, tapi pasti ada dampak lanjutannya. Ini potensi gangguan Kaptimas. Dalam situasi tersebut, ya diperlukan tindakan Polri yang tepat untuk menjaga keamanan dari semua unsur yang ada tadi, baik itu dari pengusaha, baik itu dari pada pekerja dan kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan, karena ada penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan situasi ini. Inilah yang kita antisipasi. Di dalam perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat akibat dari pertentangan antara pengusaha, gabungan pengusaha. Sebelah kiri saya ada Hapindo, sebelah kanan saya ada pekerja, serikat pekerja buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan putusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja buruh hanya dalam satu perusahaan. Ini dalam satu perusahaan. Ini ada 3 isu besar utama saya kira yang dapat saya tangkap pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tadi diangkat persoalan bonus demografi, dan ini adalah merupakan suatu hal di mana 2030 itu diharapkan kita sudah melaksanakan atau capaian. Tadi disampaikan 2030 ke atas itu adalah capaian dari bonus demografi, di mana bonus demografi ini akan menjadi produktif manakala sumber daya manusia kita ini mampu untuk kita kelola dengan baik, sehingga dia menjadi satu hal yang produktif untuk kepentingan pembangunan. Namun sebaliknya, bila bonus demografi ini tidak dapat kita tata, kita kelola dengan baik dengan seluruh pihak, ya baik itu pemerintah, baik itu dunia usaha, baik itu termasuk perbankan, termasuk juga akademisi, termasuk juga media juga berperan, ya, para jurnalis dan kelompok-kelompok strategis, termasuk juga serikat buruh, serikat pekerja yang ikut berkontribusi. Kalau kita sebutkan tuh pentahelix yang harus sama-sama, kalau meminjam istilah Bu Syafat ini tadi, bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Yang kedua, di samping aspek bonus demografi adalah revolusi digital.
Tadi sudah disampaikan 5.0 yang saat ini akan kita masuki, di mana McKinsey itu memperkirakan di 2030 itu lebih kurang 23 sampai 24 juta masyarakat dunia akan kehilangan jenis pekerjaan-pekerjaan. Tetapi sekitar 25 sampai 27 juta itu akan masuk baru jenis-jenis pekerjaan baru. Yang tentunya tatanan ini harus mampu dilakukan penataan sejak dini, bagaimana kita mempersiapkan digitalisasi atau era yang dikatakan otomatisasi cyber yang nanti harus disesuaikan dengan kualifikasi kompetensi daripada sumber daya manusia kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa berdiam diri. Kalau enggak nanti ini kita tidak mampu, kita akan ketinggalan. Apalagi pergerakan flow tadi dikatakan tenaga kerja bukan hanya di level regional ataupun nasional, tapi juga bisa secara internasional, secara global pergerakannya yang begitu longgar. Sehingga dengan demikian kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana pengetahuan, penguasaan melek teknologi hari ini yang harus dibekali kepada para calon-calon tenaga kerja kita, termasuk para pekerja kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Aspek kedua adalah revolusi teknologi digital yang harus kita siapkan. Yang ketiga, sejak akhir 2019 dan di Lampung itu dirasakan di awal triwulan 2020, yaitu pandemi COVID-19. Nah, 3 aspek ini penting. Kenapa? Pandemi COVID-19 siapa yang tidak merasakan meluluh lantahkan persoalan ekonomi, persoalan sosial keuangan yang ada di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Sehingga kalau tadi terjadi banyak dinamika hubungan industrial, persoalan upah minimum dan sebagainya, ini semua juga tidak bisa terabaikan adanya aspek ketiga yang saya katakan pandemi COVID. Untuk apa ada serikat? Kita kembali pada pasal Undang-Undang 33 21 2000 pasal 27 ayat 1 huruf ABC. Serikat pekerja dan serikat buruh yang sudah memiliki nomor registrasi berkewajiban A. memperjuangkan anggota dan pelanggaran haknya, B. memberikan negara anggotanya dan pelanggaran serta keluarganya, D. mempertanggungjawabkan usaha organisasi pada anggota. Tapi fakta yang terjadi di Lampung sampai 99,9% yang melakukan pelanggaran nomor haknya. Saya mewakili teman-teman mengetuk hati Apindo, kumpulan dari pengusaha-pengusaha, hendaknya selalu diberikan pembelajaran, pelatihan, karena sekarang sudah era digital. Tadi Pak Sekda tadi kan ngomong kita ini ketinggalan, rata-rata di bawah SMP ke bawah. Nah, mohon kepedulian dari pengusaha terutama di bawah Apindo, hendaklah dikasih pembelajaran, pelatihan, sehingga kita tidak ketinggalan terlalu jauh. Nggak mungkin upah itu bisa naik kalau produksinya tidak meningkat. Maka konsep yang harus dibangun ini harus sama-sama untung, simbiosis mutualisme. Perusahaan harus benar kata yang dari serikat pekerja tadi, Pak Ibrahim. Perusahaan harus untung, kan gitu kan. Tapi jangan sampai juga buruh dimiskinkan. Maka konsepnya harus dibangun harmonis, dinamis dan berkeadilan. Tapi persoalannya itu bukan tidak ada kendala. Bahwa Dinas Tenaga Kerja itu punya kendala di tataran regulasi. Semua pengusaha ini melaksanakan regulasi sesuai saja, itu baru menyentuh pada tataran minimal. Upah minimum itu minimal untuk pekerja yang di 1 tahun. Kalau yang lebih kan berarti struktur dan skala upah, kan gitu. Dispute semakin meningkat. Itu satu yang harus kita perbaiki. Kedua, jangan berpaham bahwa buruh-buruh yang ada ini bisa menyelesaikan semua SPST yang ada, bisa menyelesaikan semua para pekerja, persoalan para pekerja. Tidak bisa. Ada mekanisme juga. Dalam hubungan industrial itu memang pasal-pasal itu banyak dilanggar. Yaitu yang namanya
industrial dispute tadi, ya harus tahu itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang paling pokok dalam kita menyehatkan hukum industrial, membuat harmonis, dinamisasi, ya, kemudian berkeadilan, itu yang paling pokok adalah tiap-tiap unsur yang ada dalam hukum industrial, baik itu pengusaha, pekerja, ya, pemerintah, harus sama-sama, ya, membangun kepatuhan bersama untuk melaksanakan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Saya kira kita berbanyak silaturahmi, kemudian memberikan informasi lebih awal. Insya Allah Polda Lampung lebih maksimal dalam melayani, melindungi dan melayani bapak-bapak semuanya. Saya kira seperti itu. Tepuk tangan tuh Pak. Pak, ini silakan. Terima kasih Bu Ari, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Kita punya waktu 24 jam. Tapi masalahnya dalam 24 jam itu ada banyak beragam hal yang kita mesti lakukan. Maka kalau bilang bahas sampai tuntas untuk setiap permasalahan itu agak sulit untuk dilakukan. Makanya tidak percuma hari ini, sangat bermanfaat. Terima kasih biar waktunya terbatas. Ini adalah upaya brainstorming. Jadi menggali pemikiran-pemikiran. Mungkin bercampur baur, mungkin campur aduk, gak apa-apa. Tapi terima kasih Apindo mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, dari bapak-bapak, ibu-ibu di serikat pekerja, maupun juga di teman-teman perusahaan. Ini akan ditindaklanjuti nanti, kita akan sampaikan. Apindo adalah forum komunikasi untuk perusahaan-perusahaan. Kalau seandainya ada masalah-masalah krusial, akan disampaikan nanti ke anggotanya. Tidak ada niat atau kesengajaan dari perusahaan pada prinsipnya untuk melakukan pelanggaran. Mengapa? Karena semuanya itu ingin ambil untung tidak dalam jangka waktu dekat, tapi panjang. Tema dari seminar pada hari ini sangat bagus ya. Karena untuk membangun sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Pemerintah sebagai membuat regulasi yang bisa menjamin memberikan proteksi pada hak-hak warga negara. Pengusaha ini adalah sebagai pelaku bisnis. Pengusaha membutuhkan pekerja. Tanpa pekerja, pengusaha itu tidak akan bisa bergerak. Pekerja juga membutuhkan pengusaha. Karena pekerja ini adalah pekerja dan pengusaha, tetapi hubungan antara pengusaha dengan pekerja ini harus kita atur. Ini yang disebut dengan hubungan industrial yang berkeadilan, gitu ya, hubungan industrial yang harmonis, sehingga hubungan ini bisa membuahkan sistem produksi kita yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa mengurangi kemiskinan, bisa meningkatkan kesempatan kerja, dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Itulah fungsi pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi sehingga ini bisa terjadi, ya.